Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Kembali kita hadiri majelis berburu pahala, majelis membahas kitab Al-Matjar Ar-Rabih, jual beli yang menguntungkan. Di pekan kemarin sudah kita bahas tentang keutamaan ilmu, dan harus bapak-bapak bedakan antara menuntut ilmu dengan ngelmu. Nah, itu beda. Kalau menurut orang masyarakat ngelmu itu apa, Pak? Belajar ilmu kanu ragan biasanya. Nah, itu namanya ngelmu. Nah, yang kita maksud adalah menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Baik. Sekarang hari ini yang kita pelajari adalah hukum menuntut ilmu, kemudian yang kedua mengajarkan ilmu, yang ketiga mengamalkan ilmu. Berbicara tentang menuntut ilmu, maka hadis yang cukup terkenal yang bapak-bapak biasa hafal adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin tanpa muslimatin. Jadi lafadz yang ada di kitab-kitab hadis yang diucapkan oleh Rasulullah adalah talabul ilmi, menuntut ilmu, faridatun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap muslim. Tanpa disebut wa muslimatin sudah otomatis kalimat atau kata muslim itu berlaku bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Kemudian Rasulullah juga berpesan kepada kita, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, jangan melengos, jangan pergi, sempatkan untuk singgah pinara meskipun sebentar. Para sahabat bertanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majlis taklim. Jadi biasakan ada majlis taklim, berikan waktu untuk hadir. Nah, berkenaan dengan menuntut ilmu, Imam Bukhari di kitab sahihnya, di Kitabul Ilmi mengatakan la yata'allamul ilma illa mustahyin au mustakbir. Orang tidak datang ke majelis taklim itu kemungkinannya satu di antara dua. Yang pertama dia sombong, berarti tidak butuh ilmu. Yang kedua mungkin malu. Malu itu kadang-kadang menghalangi seseorang datang ke majelis taklim. Contoh, ada pengajian. Nah, ciri khas beliau sebagai pengisi, kalau menyebutkan ayat maka meminta kepada peserta, ayo buka, ayo baca. Tajwidnya salah ditegur, akhirnya orang ini besok tidak ngaji lagi. Oh, berarti tidak ngajinya karena malu. Baik. Nah, kemudian menuntut ilmu dalam kitab Al-Jami' fi Talabil Ilmi Syarif disebut ada menuntut ilmu yang hukumnya fardu ain bagi setiap orang. Ada fardu ain khusus waktu-waktu tertentu, dan ada ilmu-ilmu yang statusnya fardu kifayah. Nah, sekarang yang pertama, ada ilmu yang tiap muslim tanpa terkecuali fardu ain dia harus tahu ilmunya. Apa itu? Tata cara wudu. Karena setiap hari bapak-bapak berwudu, maaf, gak bisa tidak. Setiap muslim wajib hukumnya tahu tata cara wudu. Kemudian apa?
tahu bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib, dan wajib hukumnya fardu ain dia menghafal surat Al-Fatihah dan bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Jadi ada ilmu-ilmu yang semua orang beriman status ilmu dalam masalah ini hukumnya fardu ain. Tanpa terkecuali menyembah patung itu haram, itu syirik. Tidak boleh memberikan sesajen daging babi hukumnya haram. Kalau ada seorang muslim tidak tahu kalau babi haram, ini keterlaluan. Yang kedua, ada fardu ain khusus momen-momen tertentu, seperti bapak-bapak daftar haji, datang ke bank, bukti setoran dibawa ke departemen agama, Pak saya daftar haji, ini bukti setoran saya, dicatat nama kita. Akhirnya pihak departemen agama menjabat tangan kita, selamat Bapak, insya Allah 25 tahun yang akan datang Bapak akan berangkat haji. Kalau nggak salah begitu kan, 25 tahun. Oh berarti fardu ainnya tahu tata cara haji nunggu 25 tahun. Hari ini yang mau haji karena hajinya masih 25 tahun, tidak tahu tawaf, tidak tahu sa'i, tidak paham apa itu mabit di Mina, melempar jumrah, oh gak dosa, belum fardu ain, nunggu momennya. Baik, kemudian yang ketiga, ada ilmu-ilmu yang statusnya fardu kifayah, seperti memandikan jenazah. Cukup orang yang biasa memandikan jenazah saja. Di antaranya apa? Oh, memandikan jenazah itu ibda bima yaminiha wa mawadi al wudu minha. Mulailah diguyur si mayit bagian yang kanan, guyur pertama kali anggota-anggota yang biasa tersentuh oleh air wudu. Igsilnaha thalathan au khamsan au sab'an, guyur 3, 5, 5 atau 7. Nah itu yang fardu kifayah, statusnya fardu kifayah. Kalau ada 1, 2 orang, 3 orang sudah paham, sudah cukup. Nah ada ilmu-ilmu yang kita dilarang terlalu memperdalam. Halakal mutanatiun, celaka orang yang mendalami ilmu sedetil-detilnya sampai yang tidak penting kemudian repot dipelajari. Contohnya apa? Contohnya mempelajari kira-kira yang diangkut ke kapal Nabi Nuh itu binatang apa saja. Meri ada tidak? Ayam ada tidak? Kadal ada tidak? Wah gak perlu, karena Allah hanya menyebut apa? Perintah kepada Nabi Nuh untuk membawa sepasang-sepasang binatang. Gak perlu dibuka kitab sana, kitab sini, pergi ke perpustakaan terbesar di Mesir misalnya, atau di Arab Saudi, kira-kira dinosaurus termasuk yang diangkut atau tidak. Itu ilmu yang tidak penting. Kalau bapak mempelajari ilmu ini malah terkena pasal halakal mutanattiun, celakalah orang yang terlalu repot mempelajari ilmu sedetil-detilnya, padahal ilmu itu tidak terlalu penting. Sama dengan Nabi Adam nikah dengan Hawa, itu saksinya apa? Lafadznya bagaimana? KUA-nya siapa? Mas kawinnya apa? Nah itu tidak perlu dibahas. Baik, kemudian berkenaan dengan menuntut ilmu, Imam Syafi'i memiliki kalimat yang bagus. Ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin saunbika an bayaniha bitafsilin. Wahai saudaraku, tidak mungkin ilmu itu Anda dapat kecuali harus 6, ada 6 modal. 1, dzakaun, harus pinter, IQ-nya harus mantap.
Contohnya di kitab I'lamul Muwaqqi'in, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah meriwayatkan ketika ada orang yang sowan ke rumah Imam Hambali, wahai Imam Hambali, kalau ada orang yang hafal 100.000 hadis, apakah dia sudah berhak disebut ulama? Kata Imam Hambali, oh belum. Bagaimana kalau hafal 200.000? Belum. 300.000? Belum. Begitu menyebut bagaimana kalau 400.000 hadis di luar kepala, Imam Hambali menjawab, ini batasan minimal orang itu berhak disebut ulama. Akhirnya si penanya mencari Abdullah, putranya Imam Hambali. Bapakmu hafal berapa hadis? Bapakku hafal 600.000 hadis. Ini tidak mungkin dikuasai 600.000 hadis kecuali dzakaun, orang itu cerdas. Baik, nah pertanyaannya, bagaimana saya bodoh ngendok 3 kali? Seperti saya punya teman di pesantren, dari kakak kelas akhirnya satu kelas, akhirnya menjadi adik kelas. Ketika jadi adik kelas ngendok lagi, berarti kan 3 kali. Baik, berarti kan bodoh. Padahal modal pertama dzakaun. Maka dijawab para ulama, tidak boleh dijadikan alasan saya bodoh kemudian dia tidak menuntut ilmu. Pernah saya sampaikan di sini sekali riwayat ketika seorang ulama besar bernama Al-Asma'i. Dia punya murid spesial. Bodohnya luar biasa. Mungkin Bapak kalau ketemu ini bodohnya ping 17. Dia tidak kuat menerima ilmu banyak-banyak. Kalau menerima ilmu terlalu banyak, kepalanya langsung panas. Maka dia sowan kepada Imam Al-Asma'i, tolong bacakan satu ayat, terangkan, pastikan saya paham, supaya saya amalkan 1 tahun, nanti 1 tahun saya datang lagi untuk ngaji. Jadi datang ke pengajian cuma setahun sekali. Akhirnya dibacakan satu ayat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, di langit rezeki sudah dijamin oleh Allah. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu bersedekah, dari langit turun lagi. Tidak mungkin hartamu kelong. Wah, langsung dia pulang, dia amalkan. Setahun kemudian datang, wahai Al-Asma'i, cespleng luar biasa ayatnya. Betul-betul terbukti harta saya malah bertambah. Maka bacakan satu ayat supaya saya amalkan selama 1 tahun. Akhirnya dibacakan ayat-ayat tentang siksa neraka. Tiba-tiba pucat, terjatuh, pingsan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang bodoh. Baik, yang kedua kata Imam Syafi'i, hirsun, harus rakus. Dengan ilmu harus rakus, buas. Apa bahasa masyarakat apa? Drembo, rakus. Contoh, Abdullah bin Unais sedang layah-layah di rumah. Ini ada di kitab Fathul Bari jilid 1. Ada orang datang, wahai Abdullah bin Unais, di Mesir itu ada satu hadis, saya yakin satu hadis itu belum pernah kamu dengar. Langsung meloncat ke atas kuda, mengadakan perjalanan 1 bulan, berarti bolak-balik 2 bulan, untuk mendapatkan satu hadis saja. Jadi terhadap ilmu rakus. Kemudian wajtihadun, harus tenanan, harus istihad, sungguh-sungguh. Nah, berkenaan dengan sungguh-sungguh ini, diantaranya adalah Imam Hambali. Kalau konangan orang yang ngaji kepada beliau, santri beliau, konangan tidak sholat tahajud, itu langsung disuruh pulang.
tidak mungkin Anda bisa menerima ilmu tanpa sholat tahajud. Kenapa? Ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahli-ahli Quran, tunaikan tahajud, tutup dengan witir, sholat yang ganjil, karena Allah menyukai sholat-sholat yang ganjil. Di sini ahli Quran dengan sholat tahajud, berarti dua hal yang tidak mungkin bisa dipisah. Jadi jangan berharap mendapatkan keberkahan ilmu kalau tidak ditopang dengan sholat tahajud. Baik. Kemudian berkenaan dengan istihad, kalau Bapak buka Rihlatul Ulama fi Thalabil Ilmi, ini buku bagus. Perjalanan para ulama untuk menuntut ilmu. Ternyata salah satu kesimpulan yang saya dapatkan seragam, seluruh ulama ketika menuntut ilmu perutnya lapar. Jadi nggak ada ceritanya menuntut ilmu harus 4 sehat 5 sempurna. Justru orang-orang sukses itu diawali dengan perut lapar. Contoh Abdul Baqi bin Makhlad. Ini sayang bukunya bagus tapi hanyut oleh banjir 1,5 meter di rumah saya. Padahal ini buku bagus. Abdul Baqi bin Makhlad, orang miskin menuntut ilmu. Ketika perjalanan menuntut ilmu, perutnya lapar, tapi dia punya prinsip, saya tidak mungkin minta pada orang lain. Karena dia niru prinsip dari Nabi Yakub, innama athku basi wa husni ilallah. Saya hanya mau mengadu kesedihanku cukup kepada Allah, tidak boleh ada orang tahu. Betul, lapar, jalan sudah sempoyong, tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, berikan solusi bagi lapar perutku tanpa harus meminta kepada orang lain. Akhirnya dia lihat dari jarak jauh pabrik roti, dia datangi, dia dekati cerobong asap sambil membaca bismillah, ya Allah jadikan asap dari pabrik roti ini pengenyang perutku. Akhirnya betul dihirup dalam langsung warak dan akhirnya melanjutkan perjalanan. Maka kalau Bapak ke Bekasi pengen kenyang, lewat aja pabrik roti terkenal itu apa? Mayora, PT Mayora. Wah, kalau lewat makseng gitu, wah luar biasa. Insya Allah kenyang, lupa dengan sarapan. Nah, kalau Bapak mau meniru Abdul Baqi bin Makhlad menghirup apa? Asap. Di masyarakat kan ada tukang sate, bawa aja nasi. Nah, nasinya dimakan, terus apa? Keluknya dihirup. Wah, masya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, karena inilah maka di pesantren, dulu saya di pesantren 40% santri saum Daud, 50% saum Senin Kemis. Yang tidak saum sama sekali cuma 10%. Memang menuntut ilmu harus lapar. Baik, wa malun, menuntut ilmu harus ada harta, karena jerbasuki mawa beyo. Jadi harus ada harta. Bagaimana dengan Imam Syafi'i yang orang miskin? Nah, disinilah Imam Syafi'i, teman-temannya punya kertas, punya pulpen, dan perlu Bapak ketahui, Imam Syafi'i salah satu kebiasaan harian adalah pergi ke tong sampah di kantor-kantor gubernur, kantor-kantor pejabat. Siapa tahu ada kertas-kertas bekas yang biasa bisa digunakan untuk menulis ilmu. Akhirnya dia sowan belajar kepada Imam Malik. Hari itu dia tidak nemu kertas, seisi Masjid Nabawi nulis, tapi Imam Syafi'i ini kan mengganggu konsentrasi guru. Seperti salah satu konsentrasi saya buyar kalau sedang ngisi pengajian, konsumsi keluar ini yang paling saya tidak sukai sebenarnya. Ada beberapa pengajian
sedang innal hamdalillah tiba-tiba konsumsi dikeluarkan. Nah, maka pelajaran selesai, Imam Malik mengumumkan khusus Imam Syafi'i tidak boleh pulang. Teman-temannya pulang, Imam Syafi'i di sidang. Perbuatanmu mengganggu konsentrasiku saat menyampaikan ilmu. Yang lain nulis malah dolanan apa nama? Itu. Ternyata Imam Syafi'i menyampaikan, maaf saya anak yatim, saya tidak punya uang untuk membeli pulpen dan kertas, terpaksa saya pura-pura nulis. Oleh Imam Malik ditanya, dengan begitu lengket tidak ilmumu? Oh, lengket. Alhamdulillah, akhirnya pelajaran yang sudah disampaikan oleh Imam Malik diminta untuk diulangi, ternyata dari awal sampai akhir plek persis fotokopi, copy paste. Baik, itulah yang disebut dengan malun. Kemudian tuluz zaman, memerlukan waktu yang panjang. Maka saya cukup bingung ketika mengadakan acara pesantren kilat Ramadan 2 hari. Ada mahasiswa daftar, saya catat namanya, kemudian si mahasiswa bertanya, Ustadz bisa tidak setelah lulus pesantren kilat saya jadi ulama? Nah ini kaget, 2 hari pengen jadi ulama. Ya gak mungkin, harus memerlukan waktu yang panjang. Wasahbatul ustad, dia harus belajar kepada ustadz, berarti tidak boleh autodidak. Jadi menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu agama, itu tidak boleh autodidak. Karena Rasulullah juga tidak autodidak. Buktinya apa? Fa idza qara'nahu fattabi qur'anah, wahai Muhammad, simak bacaan Quran dari malaikat Jibril, kemudian tiru. Tsumma inna alaina bayanah, kemudian Jibril akan menjelaskan maksud atau tafsir dari ayat yang baru saja kamu baca. Berarti Rasulullah mengambil Quran dari Jibril itu apa? Bacaan dan tafsirnya. Itu bukti bahwa Rasulullah tidak belajar autodidak. Maka ada kalimat bagus di Muqaddimah Sahih Muslim, al isnadu minad din laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu cara menjaga agama ini. Seandainya tidak ada sanad, siapapun bebas jadi ustadz, ceramah di sana sini menerangkan halal dan haram. Jangankan ilmu agama, ilmu dunia coba. Misalnya ada orang belajar autodidak ilmu kedokteran, borong buku tentang kedokteran, kemudian buka praktek, pasti akan ditindak oleh dinas kesehatan. Ilmu kedokteran tidak boleh autodidak, harus belajar di fakultas kedokteran, apalagi ilmu agama. Maka di sini ada sanad. Contoh sanad itu begini, Rasulullah punya murid siapa? Namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya murid namanya Nafi. Nafi punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Imam Hambali punya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari punya murid Imam Muslim. Berarti kan ada estafet ilmu. Itulah cara menuntut ilmu yang benar. Baik. Jadi inilah modal menuntut ilmu. Zakaun, pinter, hirsun, rakus, istihadun, serius, malun, harta, tuluz zaman, memerlukan waktu panjang, wasahbatul ustad, harus belajar kepada ustad. Ada yang menafsirkan sahbatul ustad, menimba ilmu kepada ulama sambil ngawulo. Tolong bapak-bapak sampaikan kepada anak-anaknya, kalau bisa anak punya jiwa ngawulo kepada guru-gurunya di sekolah. Seperti dulu, kalau Pak Tarman datang, buat kita lari.
rebutan bawa tas beliau. Nah, itu termasuk ngawulo. Ketika beliau nyopot sepatu, wah kita rebutan. Akhirnya ada teman saya yang ngambil sepatu kanan, saya ngambil sepatu kiri. Nah, itu namanya ngawulo. Karena dengan ngawulo itu akan mendapatkan keberkahan. Baik. Kemudian berkenaan dengan menuntut ilmu lagi, di mukaddimah Kultum Ramadan kemarin saya sampaikan tentang keagungan pulpen. Pulpen dalam bahasa Arabnya apa? Qalamun. Ternyata saking agungnya pulpen, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah ternyata pulpen, bukan malaikat. Dan malaikat ternyata makhluk yang identik dengan pulpen. Maka di surat Nun wal qalami wa ma yasturun, Nun demi pulpen dan apa yang mereka tulis. Saking agungnya pulpen sampai-sampai wahyu pertama kali diterima oleh Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, sampai kalimat apa? Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan ilmu lewat pulpen. Nah, di sini ada membaca Allah maha mulia, kemudian kata ketiga adalah pulpen. Berarti kalau ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, jangan jauh-jauh dari aktivitas membaca dan menulis lewat pulpen. Bahkan saya baca jurnal, seorang menyimak ilmu, mencatat ilmu dengan HP atau mencatat ilmu lewat laptop dengan mencatat di kertas dengan pulpen, ternyata jauh lebih baik menulis dengan pulpen. Baik, selesai masalah pertama, menuntut ilmu. Nah, sekarang ketika Bapak menuntut ilmu, ada salah satu karakter para sahabat ketika menuntut ilmu. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud, kanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawisuha hatta yata'ammalu ma fiha minal ilmi wal amal. Mereka para sahabat sowan menghadap Rasulullah mengambil 10 ayat. Mereka pulang, tidak akan datang lagi menghadap Rasulullah minta tambahan ilmu kecuali 10 ayat itu sudah dihafal dan diamalkan. Itulah para sahabat. Ilmu itu gak usah banyak-banyak, sedikit sudah diamalkan baru datang lagi menuntut ilmu. Itu cara menuntut ilmu para sahabat. Kemudian berkenaan dengan menuntut ilmu, kita tidak dituntut untuk memborong seluruh ilmu, enggak. Bahkan Islam mengajarkan kalau bisa setiap orang punya spesialisasi bidang sendiri-sendiri. Jangan semua ilmu diborong. Buktinya Mu'ad bin Jabal spesialisasinya halal dan haram. Zaid bin Sabit spesialisasinya ada pada ilmu waris. Sementara Abu Hurairah hadis, Abdullah bin Abbas tafsir, sehingga disebut dengan Ra'isul Mufassirin, penghulunya ahli tafsir. Abdullah bin Mas'ud orang yang paling paham, tahu tanggal berapa ayat ini turun, di mana, tanggal berapa, jam berapa, siang, sore atau malam. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Jadi jangan sampai Bapak borong semuanya. Yang penting dasar-dasar semua ilmu dimiliki, kemudian ambil spesialisasi.
Masalah kedua, mengajarkan ilmu. Berkenaan dengan mengajarkan ilmu, maka Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati an yata'allamal mar'u ilman thumma yu'allimuhu. Sebaik-baik sedekah seorang mempelajari ilmu, kemudian dia bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Bagaimana kalau ada pertanyaan, loh saya bukan ustadz, saya guru matematika, saya guru bahasa Indonesia. Tidak perlu berkecil hati, karena Rasulullah menyebut ilmu dengan ilman, bukan al-ilma, pakai tanwin. Berarti ilmu apa saja, mau ilmu agama atau ilmu umum. Jadi guru bahasa Inggris, guru matematika, guru bahasa Jawa, itu termasuk dia mendapatkan pahala sebaik-baik sedekah. Tapi dari guru yang ada, guru terbaik adalah khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian belajar Quran kemudian bisa mengajarkan kepada orang lain. Nah, alhamdulillah ini guru TPA dapat, karena dia mempelajari Al-Quran. Salah satu yang dipelajari apa? Tata cara baca Quran, kemudian diajarkan kepada anak-anak. Selanjutnya, nah, di sini berkenaan dengan menyampaikan ilmu kepada para guru, Allah mengingatkan, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian sebagai generasi rabbani. Siapa generasi rabbani? Kriterianya ada dua. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, karena kalian mengajarkan isi kitab, berarti ngisi pengajian, ceramah. Wa bima kuntum tadrusun, tapi kalian tetap terus menerus belajar. Di sini mengajar dan belajar menggunakan kata kerja fi'lun mudhari'un. Kalau bahasa Inggris present continuous, berarti terus menerus ngisi pengajian, tapi terus menerus juga nambah-nambah ilmu. Jangan kira bapak-bapak saya ngisi pengajian toh, oh enggak, saya tiap hari mengikuti pelajaran fikih dari ulama Al-Azhar, Syekh Dr. Yasir Najjar. Saya belajar tafsir tiap hari dari Syekh Fadil As-Samirai, ulama dari Irak. Setiap hari saya belajar mengikuti fatwa-fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan. Saya juga belajar fikih dan tafsir dari Dr. Abdul Hayy, ulama besar di Sudan. Saya tiap hari mengambil pelajaran beliau. Jadi seorang ustadz itu jangan sibuk berceramah tanpa menambah-nambah ilmu. Akhirnya kajian ini saya tutup dengan satu hadis. Ini salah satu majelis taklim yang paling tragis. Nanti bapak-bapak buka di kitab Riyadhus Shalihin bab amar ma'ruf nahi mungkar, hadis terakhir. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamati fayulqa finnar. Ada orang pada hari kiamat dilempar ke neraka. Fatandaliku aktabu batnihi, tiba-tiba ususnya terburai semuanya, keluar. Fayaduru biha kama yadurul himar firroha. Saking sakitnya dia lari-lari keliling seolah seperti orang mengelilingi tungku. Fayajtamu ilaihi ahlun nar, penghuni neraka pada kumpul. Kaget, kenapa orang ini? Jadi orang ini dikelilingi sesama penghuni neraka. Ya fulan malaka alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Mas, bukankah Anda ini dulu ngajari kami, ayo melakukan perbuatan yang ma'ruf, ayo jauhi perbuatan yang mungkar.
Orang itu menjawab, bala kuntu amuru bil ma'ruf wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Betul, aku ngajari kalian ayo berbuat yang ma'ruf, tapi aku tidak melaksanakan. Itu kan jargoni. Iso ajar, ora iso nglakoni. Aku ingatkan perbuatan mungkar, justru aku orang yang terdepan melanggar kemungkaran itu. Berarti ini apa? Ustadz dan murid-muridnya sama-sama masuk neraka. Itulah majelis taklim yang paling tragis. Insya Allah selesai, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Saya persilahkan bagi yang mau bertanya seputar kajian atau di luar pembahasan. Bismillah. Ya. Oh. Oh ya, baik. Ya. 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 Baik. Yang pertama, tadi kan ilmu harus dipelajari, diamalkan, dikuasai, dihafal, ditulis. Lah kan bapak-bapak kan rata-rata senden, ya, kemudian nulis apa lagi, ngalamun. Kalau ada jelab ngantuk kan begitu. Baik. Saya jawab. Ada satu kalimat bagus. Pertama kali saya mendengar dari guru olahraga SMP Masaran, Pak Supri. Nggak tahu beliau masih sehat walafiat atau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, beliau meskipun guru olahraga pernah masuk ke kelas kita menyampaikan kalimat sampai hari ini saya ingat. Dan ternyata ada di kitab. Di kemudian hari begitu masuk pesantren, saya dapatkan kalimat itu. Kun aliman. Jadilah ulama. Kalau tidak jadi ulama, au muta'alliman. Orang yang menuntut ilmu. Muta'alliman itu menuntut ilmu, tenanan, nulis. Yang penting-penting. Kalau bawa buku ternyata aras-arasan, nggak perlu dikuyok-kuyok Pak. Au mustami'an, nah, ngaji kuping Pak. Mustami itu yang penting telinganya dengar meskipun begini riyip gitu. Nggak apa-apa, biarkan. Au muhibban, datang saja tidak sempat, minimal seneng kalau ada orang berangkat ngaji. Wala takun khomisan, jangan menjadi orang yang kelima. Jadi ulama gah, jadi penuntut ilmu aras-arasan. Mustami'an juga keset. Melihat orang datang ke pengajian geding, akhirnya apa? Jadi senang dengan orang ngaji aja sudah tidak punya. Maka bagi saya, siapa yang hadir di majelis taklim kemudian yaitu senangnya mustami, senangnya ngaji kuping, itu sudah bagus. Nggak usah diloke Pak, nanti besok nggak ngaji lagi. Coba kalau diloke, coba ini 95% kan gayanya begitu. Berarti pekan depan yang ngaji cuma 5 orang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, terkadang ada ustadz
punya karakter buruk. Bagi kita kadang-kadang perasaan kita untuk mengambil ilmu juga malas kan? Pasti malas, akan berpengaruh. Nah, saya baca di kitab Al-Jami fi Thalabil Ilmi Syarif, meskipun dia punya karakter jelek, kalau yang dia sampaikan adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, tahan hati, lupakan kejelekannya, yang penting saya dapat ilmunya. Saya dulu bencinya luar biasa dengan dosen dari Mesir. Ada dosen dari Mesir saya tidak suka, tapi saya butuh ilmunya. Ya tetap akhirnya saya menyimak pelajaran, meskipun kalau beliau ngajar hati saya sebenarnya resah gelisah, karena beliau punya karakter yang saya tidak suka. Dan tidak boleh dijadikan alasan khusus dosen ini saya keluar. Itu juga tidak. Kalau selama dia punya ilmu yang bermanfaat, karakternya dilupakan. Satu lagi penanya terakhir. Ya. Ya, silakan. Berkaitan dengan korban, kita tadi kita korban di dalam kelompok korban itu ada orang yang ikut tetapi non muslim. Itu hukumnya bagaimana? Pahalanya kita dapatkan bagaimana? Udah susah ini. Saya gak berani memberi jawaban. Saya hanya bisa memberi jawaban, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu thayyib, tidak menerima amal kecuali dari yang thayyib. Akhirnya kalimat ini diterangkan oleh Rasulullah. Dzukira rajulun yutilus safar as'asa ra'suhu mugbaratun qadamahu yamuddu yadayhi ila sama fayaqulu ya rabbi ya rabbi. Ada seorang musafir, rambutnya murat-marit, kakinya dekil, mengangkat tangan berdoa. Berarti orang ini memiliki 4 modal doanya dikabulkan. Kenapa? Dia musafir, rambutnya sedang murat-marit. Jadi bapak, rambut sedang murat-marit, ini doa mustajab. Kemudian kakinya dekil oleh kepulan debu. Yang keempat, mengangkat tangan. Dia punya 4 modal. Cuma famat amuhu haram wa masrabahu haram wa malbasuhu haram. Rezekinya semuanya berasal dari yang haram. 4 kurang 1 sama dengan 0. Bukan 4 kurang 1 sama dengan 3. Modalnya 4 menyebabkan dia pasti terkabul gara-gara 1. Itu yang pertama. Nah, mengenai dia mau masuk kelompok itu, saya termasuk yang tidak memberikan rekomendasi. Arahkan saja, Pak Paulus, jenengan kurban kambing saja, jangan masuk sapi. Nah, nanti dia kambingnya kita beli, kita senang dapat dagingnya, tapi dia tidak dapat pahala. Jadi saran saya jangan masukkan ke kelompok sapi. Tapi kalau ada pertanyaan, ini hari raya Idul Adha, hari raya umat Islam, saya punya tetangga Pak Ketut, Pak Wayan, Ibu Margareta, boleh tidak dibagi? Imam Malik berfatwa boleh. Taklifan liqulubihim, untuk melembutkan hati mereka. Paling begitu, suruh keluar dari sapi, ngambil aja daging, ngambil aja kambing. Wallahu a'lam bishawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.